bersyukur Tuhan untuk kasih setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Sermon Today hari ini. Saya percaya semua kita yang menyaksikan Sermon Today hari ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, baiklah pada saat ini kita buka bersama-sama dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur 95 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Firman Tuhan yang telah kita baca, kita garis bawahi kata jangan keraskan hati, dan ini yang akan menjadi tema kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kata mengeraskan hati sama dengan menutup hati, tidak lagi mau mendengarkan perkataan firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca, ada kata Masa dan Meriba. Ini adalah menceritakan keadaan orang Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Jika kita melihat dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7, di sana menceritakan orang Israel pada saat mereka keluar dari padang gurun Sin. Mereka berada dalam masalah yang besar. Mereka kehausan. Mereka tidak menemukan mata air sedikit pun, sehingga akibatnya orang Israel pada saat itu mereka bersungut-sungut, bahkan mereka marah sekali kepada Musa, dan mereka berkata, Engkau membawa kami, apakah Engkau membawa kami untuk kami binasa, kami mati di padang gurun ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Namun kuasa Tuhan terjadi saat itu jika kita membaca Keluaran 17 ayatnya yang ke-6. Saat Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan pada saat itu untuk dia memukul gunung batu itu. Tuhan berkata, pukullah batu itu, dan dia mengangkat tongkatnya, dia memukul dan air pun bisa keluar dari gunung itu. Air pun bisa Tuhan keluarkan dari sebuah gunung batu. Saudara, sesuatu yang mustahil bagi manusia di hadapan Allah, tidak ada yang mustahil. Lewat firman Tuhan hari ini, kita pemazmur mengajar saudara dan saya, mengajar kita untuk selalu menghargai, menghormati, dan mentaati Tuhan. Jangan kita pernah keraskan hati. Saudara, jika kita mau jujur dalam hidup ini, maka kita akan melihat dan menemukan bahwa setiap hari Tuhan selalu menyertai dan menuntun hidup kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tidak ada andil dalam hidup kita. Saudara, hanya kita manusia yang seringkali tinggalkan Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Saudara, Dia Allah yang setia, senantiasa menunggu setiap kita untuk datang kepadanya. Jika kita buka dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, namun kenyataannya sampai hari ini kita masih banyak melihat orang mengeraskan hatinya. Banyak orang tidak mau mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidupnya. Banyak orang tidak mau melibatkan Tuhan manakala menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Bahkan ada orang Kristen yang mengeraskan hati, tidak percaya lagi akan mujizat janji-janji Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mencari orang yang pintar, mereka pergi ke dukun, bahkan pergi ke tempat-tempat yang mereka anggap lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sungguh sangat menyedihkan manakala Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah dilibatkan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan sangat sedih melihat kehidupan umatnya. Mengapa demikian? Itulah akibat kekerasan hati manusia, keegoisan manusia yang selalu merasa mampu, kuat, bisa menjalani hari-hari ini dengan kekuatan sendiri. Saudara, dosa keangkuhan, bahkan kesombongan manusia yang membuat manusia seringkali mengeraskan hati. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mengeraskan hati kita? Yang pertama, poin yang pertama, terimalah setiap kenyataan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan dalam hidup kita melebihi kekuatan kita. Artinya ketika sesuatu yang kita harapkan terjadi, namun kenyataannya di luar dari keinginan atau harapan kita, maka kita pun harus menyadari bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin kuat, bahkan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara, percaya
Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dan terindah di balik setiap masalah, persoalan, pergumulan kita. Sekalipun kenyataan itu seringkali harus berbeda dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Saudara, terimalah setiap kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita dengan tetap bertekun di dalam doa, sabar, dan milikilah untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mengeraskan hati? Yang kedua, milikilah. Izinkan Tuhan menjamah berkarya dalam hidup kita setiap waktu. Dalam kitab Yesaya 59 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan tidak kurang tajam untuk mendengarkannya. Saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, biarkan Tuhan, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan untuk berkarya, berdaulat dalam hidup kita. Apapun masalah persoalan kita, libatkan Tuhan, percaya Tuhan. Saudara, jangan keraskan hati, sebab kekerasan hati tidak akan pernah membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kekerasan hati tidak akan membawa keuntungan dalam hidup kita. Saudara, jika kita belajar, tadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita jangan seperti bangsa Israel yang telah mengeraskan hati kepada Tuhan, mengakibatkan kehidupan mereka menjadi hancur. Mereka tidak lagi mendapat apa yang Tuhan janjikan, yaitu masuk di tanah perjanjian. Mereka mengalami kehancuran hidup mereka. Saudara, hal ini menjadi cermin berharga bagi saudara dan saya untuk tidak bersungut-sungut dalam menghadapi persoalan apapun itu bentuknya. Saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, masalah apapun itu, ingat, yang pertama, terimalah setiap kenyataan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan tetap bersyukur, sabar, tetap tekun di dalam doa. Yang kedua, izinkan Tuhan menjamah berkarya dalam hidup kita. Kita tetap setia. Saudara, manakala kita akan melihat ada mujizat, ada pertolongan, janji Tuhan dalam hidup kita bagi setiap orang yang selalu percaya, berharap kepada Tuhan. Ingat, kekerasan hati tidak akan pernah membawa keuntungan apapun dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami tidak mengeraskan hati kami, hidup kami, apapun masalah, persoalan, pergumulan, kami percaya jika itu Tuhan izinkan dalam hidup kami tahu ada rencana Tuhan yang terindah. Bahkan kami mau Tuhan Allah berkarya dalam hidup kami akan melihat mujizat, pertolongan, janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu yang Tuhan menyaksikan, mendengarkan sermon hari ini. Keluarga, rumah tangga, bahkan usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.